Shalom, selamat sore Bapak Ibu kasih Tuhan. Satu kasih kemurahan Tuhan kita boleh berada di tempat ini. Dan kita tahu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan setiap kali Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, hadir, Tuhan Yesus memberkati kita, menjamah, melawat, memberikan sukacitanya. Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu melanda setiap kami. Dan kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Kau Tuhan, kami mau satukan hati, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan kami. Nama di atas segala nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ibadah kami, ibadah yang diberkati Tuhan. Kalaupun ada kuasa, kalaupun teman-teman kami masih dalam perjalanan, Tuhan hantar, tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kami mau menyembah Engkau, memuji, menyanjung Engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu menjamah setiap kami. Kami terima, bukan karena kami baik. Kami terima oleh karena anugerah-Mu yang besar Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib sungguh mahal, tidak terbayarkan. Darah yang tercurah memberikan keselamatan, biru yang berdarah memberikan kesembuhan, kasih yang sempurna memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Haleluya. Kasih yang sempurna telah kami terima darimu, bukan karena kami baik Tuhan, bukan karena kami pandai, bukan kami kaya, tapi semata-mata kasih karunia-Mu yang dalam.
penjamahan-Mu. Kami rindu lebih lagi Tuhan bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan. Sorak-sorai. Hallelujah.
Dan kita mau katakan, Tuhan Yesus yang baik, berfirmanlah. Kami siap mendengar, kami siap menerima, dan kami mau Engkau mampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Berfirmanlah Tuhan, Kau berfirman, sembuhkan kami, bersabdalah Bapa, dan selamatkanlah kami. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Cuma
memberkati kami saat ini, atas pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bersama, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya kekudusan Tuhan sudah melingkupi setiap kami yang ada pada saat ini Tuhan. Kau juga urapi setiap kami Tuhan, berikan hikmat yang khusus bagi setiap kami. Dan juga atas hamba-Mu yang terbatas Tuhan kuasai, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan yang indah saat ini, pada saat kita boleh bersama beribadah kepada Tuhan, kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena tadi dikatakan lewat pujian, kita sudah dengar bersama bahwa setiap kali Tuhan bersabda, setiap kali Tuhan berfirman, itu akan ada berkat Tuhan. Secara khusus akan ada satu kesembuhan bagi setiap kita. Bagi mungkin ada yang sakit secara fisik ataupun secara rohani, begitu ya, Tuhan akan sembuhkan setiap kita. Amin. Kita imani bersama sehingga benar-benar firman Tuhan itu pada saat kita imani itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan itu bukan janji yang palsu, tetapi janji Tuhan itu adalah janji yang pasti. Janjinya, firman-Nya itu dikatakan ya dan amin. Jadi ada satu kepastian yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita yang mempercayainya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar tentang ficus carica. Wah, mungkin Bapak Ibu akan bingung ini bahasa Latinnya apa gitu ya. Ini bisa berbicara tentang pohon ara Bapak Ibu, ya, tentang pohon ara. Yuk kita mau lihat bersama, kita siapkan pada Injil Lukas pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-6 sampai ke-9. Lukas pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-6 sampai ke-9. Bapak Ibu bisa baca dari HP-nya masing-masing atau Alkitab atau lewat depan sini juga boleh. Ya, oke, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-6. Lalu Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Jadi ada pohon ara itu di tengah-tengah pohon anggur, Bapak Ibu. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Jadi perumpamaan ini berbicara tentang seseorang yang mencari pohon ara di tengah pohon anggur, dan yang dicari itu buah pada pohon ara, bukan buah pada pohon anggur. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Lalu dia menyuruh kepada petani yang ada di kebun tadi untuk menebang. Kenapa? Karena sudah 3 tahun berturut-turut pohon ara itu tidak berbuah. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayat yang ke-8, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Ada satu kesempatan yang diberikan, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Dikasih kesempatan, mau dicangkul, mau dikasih pupuk di daerah sekitar dari pohon ara tadi. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, ini Bapak Ibu, sekali lagi ini perumpamaan tentang pohon ara. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini, Bapak Ibu, saya akan terangkan dulu tentang pohon ara. Pohon ara itu seperti begitu, Bapak Ibu, yang saya temukan di Google gitu ya. Kita belajar juga tentang pohon ara, sifat dan bagaimana pohon ara itu. Nah, pohon ara mungkin kalau di Indonesia kayaknya nggak pernah tahu ya, saya nggak pernah. Itu biasanya ada di daerah Timur Tengah atau Eropa Timur. Itu banyak tanaman yang namanya pohon ara tadi. Nah, ini dikatakan pohon ini adalah pohon yang rindang. Jadi bukan pohon yang kurus begitu ya, yang daunnya tidak lebat, buahnya cuma sedikit begitu, bukan. Tapi dikatakan ini pohon yang rindang.
Nah, orang biasanya menanam pohon ara ini di setiap sudut rumahnya, begitu. Dicatat dalam sejarah seperti itu. Di tamannya. Untuk apa? Supaya rumahnya itu bahasa Jawanya iup, Bapak Ibu. Rindang. Maksudnya rumahnya itu bisa adem. Pelataran depannya, begitu ya. Itu bisa tertutup dengan pohon ara tadi, karena pohon ara ini sifatnya rindang ya, daunnya cukup lebat, banyak, sehingga pekarangan dari sebuah rumah tadi itu bisa teduh, adem, begitu ya, meskipun dia berada di negara yang musimnya itu 4, Bapak Ibu, nggak seperti di Indonesia cuman ada musim hujan dan kemarau, begitu ya. Tapi kalau di sana itu ada 4 musim. Jadi kalau panas itu betul-betul panas, begitu. Nah, ini perlu tumbuhan yang rindang sehingga rumah itu bisa adem, begitu. Nah, biasanya orang itu suka berteduh juga di bawahnya pohon ara tadi. Bisa Bapak Ibu lihat ya, kalau rindang begitu orang itu kalau di bawahnya bisa tidak kena terpaan matahari secara langsung. Nah, bertumbuhnya itu juga melebar, Bapak Ibu. Jadi bukan cuma meninggi saja, tapi melebar. Oleh sebab itu ini bisa dikatakan satu jenis juga dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin kan juga begitu ya. Kalau kita lihat salah satu sila kita di Pancasila ataupun salah satu partai tertentu itu kan simbolnya pohon beringin. Nah, pohon beringin itu biasanya seperti itu. Di bawahnya kecil gitu ya. Terus nanti pohonnya itu dahannya itu melebar sehingga banyak orang bisa berteduh di bawah pohon ara tadi. Nah, tingginya dicatat rata-rata itu bisa mencapai 12 meter. Jadi ini bukan pohon yang kecil, bukan tanaman yang kecil, tapi ini satu pohon yang cukup besar. Selain 12 meter tingginya, diameter batangnya itu bisa mencapai dikatakan 60 cm. Nah, pohon ara ini adalah pohon yang tadi saya katakan daunnya lebat, buahnya itu ternyata juga banyak, Bapak Ibu. Jadi berbuah banyak, berdaun lebat, dan yang menjadi satu hal yang spesial dari pohon ara, ternyata pohon ara ini bisa tumbuh di dalam segala musim. Jadi bukan cuma di musim hujan saja, tidak, tetapi pada saat musim panas pun salju, begitu ya, ataupun salju tadi saya katakan, dia tetap bisa berkembang, dia masih bisa tetap bertumbuh dan berbuah, saya katakan. Jadi buahnya ini bisa saya simpulkan bukan buah musiman, tetapi dikatakan di dalam sejarah begitu ya, bahwa pohon ara itu terus bertumbuh, begitu ya, di sepanjang tahun dia bisa bertumbuh, bisa berbuah. Bahkan spesial juga pohon ara ini, kalau Tuhan Yesus kasih perumpamaan, itu kalau kita gali, Bapak Ibu, kalau kita kupas, itu pasti sungguh luar biasa. Kalau dia kasih satu perumpamaan tentang pohon anggur atau pohon ara yang kita pelajari pada sore hari ini, pasti ada hal yang spesial, khususnya dari pohon ara tadi. Jadi dia bisa bertumbuh bukan cuma di daerah tanah yang subur saja, yang gembur saja, bukan, tapi dikatakan bisa bertumbuh di tanah yang bebatuan sekalipun. Ternyata pohon ara ini bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa berbuah, bukan cuma di tanah yang baik saja, tetapi juga di tanah bebatuan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tinjau di dalam Alkitab, pohon ara ini disebut beberapa kali di dalam Alkitab. Yang pertama kali, Bapak Ibu, itu ada di dalam kitab Kejadian. Ini awal sekali, begitu ya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ini cerita tentang Adam dan Hawa pada saat mereka mulai mengambil satu buah yang dilarang, begitu, sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Akhirnya mata mereka terbuka dan mereka malu, dan mereka melihat, dikatakan ada daun pohon ara. Mereka ambil daun pohon ara ini karena bentuk daunnya itu cukup lebar, bukan daun yang kecil seperti pohon beringin, tapi pohon ara ini cukup lebar sehingga dia mengambil untuk menyemat dan dikatakan untuk membuat cawat.
untuk membuat celana, begitu ya, maksudnya untuk menutupi. Nah, seperti itu. Itu pertama kali disebut di dalam Alkitab, yaitu tentang pohon ara tadi. Lalu yang kedua, Bapak Ibu pasti ingat cerita tentang Sakeus, ya, di dalam Lukas pasal yang ke-19. Ya, cerita tentang Sakeus yang dia berusaha untuk melihat Tuhan Yesus, mendengar Tuhan Yesus, kepingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan? Karena tubuhnya pendek, dia ketutupan dengan orang-orang di situ, mungkin orang-orangnya cukup tinggi sehingga dia tidak bisa melihat. Dia naik ke sebuah pohon, dicatat di dalam Alkitab, dan pohon itu adalah pohon ara. Nah, ini di dalam Perjanjian Baru. Ya, nah di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, pohon ara ini Bapak Ibu merupakan, saya katakan, pohon dan buah yang penting. Pohon dan buah yang penting, bahkan sangat penting. Kalau kita lihat, dicatat di dalam Alkitab kita, itu banyak kegunaan, banyak manfaat, banyak buahnya juga itu dipakai oleh bangsa Israel pada saat itu. Nah, buahnya ini merupakan makanan yang penting, bukan cuman beberapa periode saja. Di dalam sejarah dikatakan selama ribuan tahun orang itu makan, gitu ya, makan buah dari pohon ara tadi. Ini karena dikatakan memiliki satu kadar gula yang cukup tinggi. Biasanya buah pohon ara itu dibuat manisan, biasanya diawetkan. Bahkan dicatat dalam Alkitab, buah pohon ara itu dibuat kue, Bapak Ibu, dibuat kue. Nah, ini ya, dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 dikatakan, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kismis, dan 200 kue ara. Jadi pohon ara itu buahnya itu bisa dibuat kue. Nah, dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Abigail membuat, dikatakan, kue ara. Lain lagi Bapak Ibu, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan seterusnya. Ini bicara tentang Daud dan tentara yang memberi seorang Mesir pada saat itu. Dikatakan memberi salah satunya dikasih kue ara. Jadi ini merupakan satu makanan, meskipun saya tidak mengatakan ini makanan yang pokok, tetapi ini merupakan satu makanan atau jenis buah yang penting pada saat itu. Nah, sifat pohon ara itu biasanya umumnya saya katakan berbuah lebih lebat, lebih banyak dibandingkan dengan pohon buah-buahan yang lain. Kenapa? Karena besar. Tadi saya sudah katakan, buah pohon ara ini bukan cuma buah musiman, bukan, tetapi bisa sepanjang tahun dia menghasilkan buah, dan buahnya ini bukan buah yang sedikit, tapi dikatakan buahnya ini bergerombol, buahnya itu sangat banyak, gitu ya. Dan dikatakan mampu berbuah di segala musim. Musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Kalau di negara Eropa itu, Timur Tengah kan musimnya seperti itu Bapak Ibu, nggak seperti di Indonesia. Ada 4 musim. Kalau dingin sekali, kalau panas sekali. Sehingga ketahanan dari sebuah pohon itu sangat dibutuhkan. Jadi tidak setiap pohon itu bisa menghasilkan buah di musim-musim tertentu, tetapi spesial sekali dengan pohon ara ini. Di 4 musim dia terus bisa menghasilkan buah. Jadi hampir sepanjang tahun, begitu. Sebuah ilmu menyelidiki 10 bulan dikatakan, cuman 2 bulan saja itu off, tapi 10 bulan pohon ara itu menghasilkan buah. Bahkan dicatat bisa lebih dulu muncul buahnya daripada daunnya yang rontok saat musim gugur. Jadi kalau di sana Bapak Ibu, kalau musim gugur begitu ya, betul-betul pohon itu cuman tinggal batangnya saja, pokok dan ranting-ranting, cuman gitu toh Bapak Ibu, nggak ada daunnya, nggak ada buah, apalagi buahnya. Tapi kalau pohon ara ini pohon yang spesial. Terkadang setelah masuk musim gugur,
Yang muncul itu buahnya dulu, baru daunnya. Terkadang bisa seperti itu. Biasanya kan ini sesuatu yang agak aneh bagi saya. Biasanya kan mesti daunnya dulu, begitu ya. Nanti mulai semi, mulai ada putiknya, mulai ada bunganya. Setelah itu baru ada buahnya. Tetapi ini beda, Bapak Ibu. Bisa terbalik, bisa keluar. Terkadang itu bisa keluar buahnya dulu. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu di dalam Lukas pasal yang ke-13 tadi. Ini perumpamaan yang dibuat, yang dikatakan dan dicatat akhirnya oleh murid Tuhan Yesus. Tapi perumpamaan ini dibuat oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus bercerita tentang seorang pemilik dari pohon ara yang tumbuh di tengah kebun anggur. Pohon itu ada di tengah-tengahnya kebun anggur. Nah, dikatakan sudah dikatakan tadi 3 tahun tidak menemukan buah. Pemilik kebun anggur itu melihat, loh ini kok nggak ada buahnya pohon ara ini. Sudahlah, 3 tahun sudah lama, dipotong saja. Karena kita sudah tahu ya, Bapak Ibu, pohon anggur itu pasti tidak terlalu besar. Kalau pohon ara itu pasti besar sekali. Apalagi mungkin usianya sudah tahunan gitu ya. Tapi 3 tahun terakhir ini nggak pernah menghasilkan buah. Lebih baik ditebang. Kenapa? Apakah merugikan? Ternyata iya merugikan. Mungkin bagi manusia tidak terlalu, karena mungkin bisa untuk tempat berteduh. Tetapi bagi pohon-pohon di sekitarnya, tanaman-tanaman di sekitarnya itu sangat merugikan. Kenapa? Karena pohon itu juga makan, Bapak Ibu. Bukan cuma kita saja manusia makan, tetapi ternyata pohon, tanaman itu juga makan. Cuma makannya gimana? Makannya di bawah tanah. Maksudnya itu mengambil sari-sari dan lain sebagainya. Saya kurang paham tentang hal itu. Tapi mengambil zat-zat yang ada di dalam tanah. Lah ini bisa keroyokan. Maksudnya itu sama seseorang tadi yang mau menebang itu nanti keroyokan sama pohon anggur. Begitu, nanti pohon anggurku tidak bisa lebat, tidak bisa bertumbuh dengan baik, tidak bisa berbuah dengan banyak. Nah, pikirnya begitu, lebih baik ditebang saja, karena ini nanti merugikan pohon-pohon yang lain di sekitarnya, menyerap sari-sari makanannya. Nah, selain pohon anggur, saya katakan pohon ara ini merupakan gambaran, Bapak Ibu, merupakan satu simbol atau gambaran dari orang Israel pada saat itu, atau umat Tuhan pada umumnya. Oleh sebab itu, kita mau lihat sekarang ada 3 hal apa yang hendak Tuhan Yesus sampaikan kepada kita semua, kepada umat Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita lewat perumpamaan dari pohon ara tadi yang kita sudah baca tadi. Yang pertama, Bapak Ibu, ini tentang berbuah. Tuhan mau supaya kita ini diharapkan menjadi umat Tuhan yang selalu berbuah. Saya katakan ini firman Tuhan klasik, Bapak Ibu, tetapi Tuhan ternyata ingatkan kita supaya kita tetap bisa berbuah. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang pemilik pohon anggur yang ingin supaya pohon aranya itu juga berbuah. Tadi ya, Lukas 13 ayat yang ke-6. Lalu Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Tuhan ternyata juga ingin supaya kita semua itu bisa menghasilkan buah. Kenapa kok harus ditebang kalau tidak berbuah? Nah, ini kita juga perlu tahu. Kalau umat Tuhan itu tidak menghasilkan buah, bahaya, Bapak Ibu. Kalau lewat perumpamaan ini pengertiannya, kalau tidak bisa menghasilkan buah, dikasih kesempatan tidak menghasilkan buah, dikasih kesempatan tidak menghasilkan buah, bahaya. Dikatakan perumpamaan tadi, tahun depan kalau tidak berbuah itu akan ditebang. Kenapa? Karena merugikan. Tadi saya katakan bisa merugikan pohon-pohon anggur di sekelilingnya. Oleh sebab itu janganlah kita sebagai umat Tuhan hanya bisa menyerap yang baik saja dari Tuhan, saya katakan, tetapi tidak mau melakukan tugas kita, maaf bicara, untuk menghasilkan buah. Banyak buah ya, Bapak Ibu.
Bapak Ibu bisa lihat dalam Galatia pasal yang kelima ataupun Matius pasal yang ketiga. Kita harus memiliki kasih, sukacita, ada damai sejahtera senantiasa di dalam hidup kita. Orang lihat kita itu ikut senang. Orang lihat kita itu tidak stres. Orang lihat kita itu, oh iya, hatinya malah lega. Mungkin susah, sumpah, tapi ketemu kita, mungkin dengan senyuman kita, dengan kata-kata kita, dengan sapaan kita saja, mungkin orang itu bisa bersukacita, bisa memiliki damai sejahtera. Kita juga harus sabar dikatakan, murah hati, harus baik dikatakan, setia, lemah lembut, bisa menguasai diri, tidak arogan, tidak sedikit-sedikit marah, tidak sedikit-sedikit menunjukkan kekuatannya, sedikit-sedikit menunjukkan kekuasaannya. Itu contoh-contoh orang yang tidak berbuat, saya katakan. Dan juga jangan lupa selalu hidup di dalam pertobatan. Jangan sampai, saya beberapa kali melihat orang itu setia gitu ya, datang ke rumah Tuhan, tapi bukan di sini, di satu gereja yang saya tahu di Surabaya juga. Dia setia, dia juga setia baca firman Tuhan, setia beribadah, bahkan setia melayani. Tetapi kehidupannya itu tidak mencerminkan dia itu berbuah. Saya tidak menghakimi, teman, kalau saya lihat sepintas begitu, ya paling gampang kan lihat ini aja Bapak Ibu, tanda-tanda ini. Ya bolehlah sekali-kali kita mungkin sukacita kita tercuri karena kita ada satu hal masalah tantangan dalam hidup kita, tapi harus cepat pulih. Kita harus kembali bersukacita, kita minta Tuhan, kita harus tahu caranya, kita belajar firman Tuhan, kita beribadah, sehingga kita kembali bisa bersukacita, kita bisa kembali memiliki kedamaian. Yang paling gampang itu dari perkataan, dari pemikiran, dari perbuatan. Nah ini, kita harus mencerminkan benar-benar bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita, sehingga kita bisa masuk di dalam kelompok umat yang berbuah. Banyak juga saya katakan orang yang cuma ingin berkat Tuhan saja. Tadi saya katakan, oh minta berkat tapi tidak mau menghasilkan buah. Nah ini juga tidak boleh ya, seperti begitu. Kita harus minta berkat Tuhan, dan saya yakin semua kita sudah diberkati Tuhan, amin. Karena kita yang nomor satu, kalau kita boleh percaya, wah itu pemberian anugerah mujizat, saya katakan yang terbesar di dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu akan membawa kepada kekekalan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita boleh percaya saja, tetap beriman, masalah datang tetap percaya, masalah datang tetap bersukacita. Oh itu merupakan berkat Tuhan, amin. Nah oleh sebab itu kita juga harus berbuah, menghasilkan buah. Jadi orang melihat kita ini merasa diberkati. Nah kalau kita menyimpang di perumpamaan yang lain dalam Yohanes pasal yang ke-15, saya tidak catat memang karena ini bukan tentang pohon ara gitu ya. Dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat yang keempat. Ini perumpamaan tentang pohon anggur, tetapi juga intinya menghasilkan buah. Tuhan mau supaya kita ini ranting-rantingnya gitu ya, menghasilkan buah. Caranya satu-satunya yaitu kita harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Begitu juga dengan setiap kita. Kalau kita mau menghasilkan buah seperti ini, saya yakin belum tentu kita mampu secara manusia. Tapi saya yakin pada saat kita tinggal di dalam Tuhan, Roh Kudus itu akan memampukan kita. Amin. Kalau kita bisa bertobat, itu bukan karena kehebatan kita, Bapak Ibu. Kalau kita tetap bersukacita di tengah-tengah pergumulan kita, itu juga bukan kekuatan manusia kita, saya yakin. Tapi ada kekuatan supranatural, ada kekuatan yang daripada Tuhan, itu yang akan memberikan kepada setiap kita, sehingga kita bisa dikatakan menghasilkan buah. Amin. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan.
Nah, Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya akan senantiasa, saya katakan, memampukan kita untuk berbuah. Nah, menjadi umat Tuhan harus bisa menghasilkan buah, saya katakan, tapi bukan buah yang jelek, tetapi buah yang baik. Kalau tidak, perumpamaan yang lain, perumpamaan pohon anggur, itu dikatakan juga ditebang. Kalau buahnya ini buah yang tidak baik, Matius 3 ayat yang ke-10 dikatakan kapak itu sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, dikatakan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi kriterianya menghasilkan buah, ini bukan buah yang jahat, bukan makin menjadi-jadi kejahatannya, bukan menjadi-jadi dosanya, begitu ya. Mungkin marahnya dulu level 3, setelah ikut Tuhan, gitu ya, marahnya malah levelnya naik. Nah, itu menghasilkan buah, tapi buahnya jahat, buahnya tidak baik. Kita harus menghasilkan buah yang baik. Kalau tidak apa, juga akan ditebang. Tidak menghasilkan buah yang tidak ditebang, menghasilkan buah tapi buahnya tidak baik, juga akan ditebang. Sudah ada dikatakan kapak yang tersedia. Kenapa saya katakan harus menghasilkan buah yang baik, Bapak Ibu? Karena kita ini punya Tuhan, kita ini punya sumber yang baik. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Kalau kita menghasilkan, mengaku anak Tuhan, terus buah kita itu buah jelek, Bapak Ibu, orang akan khawatir, jangan-jangan kamu bukan anak Tuhan. Karena kalau Tuhan itu pasti menghasilkan buah yang baik. Orang itu akan meragukan, kita ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan apa enggak? Ibadah, ya betul ibadah, setia sama Tuhan, ya kayaknya setia, tapi buahnya kok gini ya? Jangan-jangan ini bukan dari Tuhan. Nah, kalau dari Tuhan pasti menghasilkan buah yang baik. Amin. Kenapa? Karena sumbernya benar, sumbernya baik. Jadi kalau tidak, malah kita itu jadi batu sandungan. Kita itu bisa justru merugikan tumbuhan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Kalau kita ini tidak bisa menghasilkan buah dan tidak bisa menghasilkan buah yang baik, malah jadi batu sandungan. Tapi kalau kita dekat Tuhan, sumbernya sudah benar, kita serap dengan yang baik, kita menghasilkan buah kita baik, saya yakin kita tidak merugikan orang lain. Amin. Orang lain malah terberkati atas kehadiran kita, atas kata-kata kita, pemikiran kita, kelakuan kita, dan lain sebagainya. Jadi ingat Bapak Ibu tentang berbuah ini. Jadi kita diharapkan melalui perumpamaan pohon ara ini supaya kita tuh senantiasa berbuah, dan berbuah harus berbuah yang baik. Supaya apa? Supaya mencerminkan bahwa Tuhan itu menghidupi kehidupan kita. Amin. Kalau enggak, orang akan ragu, Bapak Ibu. Enggak cukup saat ini orang itu kita kasih tahu nih loh, KTP ku Kristen. Aku nih loh kalau minggu jangan diganggu, aku mau datang beribadah. Enggak cukup cuman stempel itu saja, Bapak Ibu. Tapi kelakuan kita ini loh, 24 jam sehari, itu yang dipantau, itu yang dilihat. Kalau orang itu sudah melihat baik, Bapak Ibu, dengan mudah orang itu bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang itu bisa, mungkin yang nggak percaya bisa percaya sama Tuhan. Tapi kalau kebalikannya, Bapak Ibu, seseorang itu menghasilkan buah yang jahat, buah yang tidak baik, makin jahat, pemikirannya makin licik, perkataannya semakin menyakitkan hati orang, menyinggung hati orang, kelakuannya ini tidak benar dan lain sebagainya. Ini berbahaya, kita malah tidak jadi berkat, orang itu malah bisa jadi mundur. Percuma, katanya orang Kristen, anak Tuhan katanya, pelayanan lagi, tingkahnya kayak gitu. Aku ini mau sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi lihat orang itu tidak jadi, wis. Nah ini merugikan, bahaya Bapak Ibu, nggak jadi berkat. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Ternyata selain harus berbuah, buah kita ini selain juga harus baik, buahnya itu harus lebat.
Salah satu ciri dari pohon ara tadi, buahnya itu bukan buahnya itu jarang-jarang, tetapi buahnya itu lebat. Tuhan Yesus mengharapkan umatnya untuk menghasilkan buah yang lebat. Buahnya itu harus banyak. Kalau enggak, Tuhan Yesus pasti kasih perumpamaan pohon yang lain. Mungkin pohon belimbing atau pohon apel, begitu mungkin. Tapi kenapa pohon ara? Nah, ternyata salah satu ciri dari pohon ara itu buahnya itu selalu banyak, selalu lebat, ya, dan selalu berbuah. Nah, begitu. Dikatakan Yohanes 15 ayat yang kelima, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, syarat yang penting, satu-satunya syarat saya katakan supaya kita bisa berbuah banyak, yaitu kita harus tinggal di dalam Tuhan, kita harus hidup di dalam Tuhan, supaya Tuhan itu betul-betul menghidupi kita, begitu ya, supaya kita ini bisa menghasilkan buah yang banyak. Yohanes 15 ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, dikatakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi Bapak Ibu saya katakan, pada saat kita berbuah banyak, artinya dikatakan Bapa itu bisa dipermuliakan lewat kehidupan kita, lewat buah yang lebat, yang baik itu saya katakan. Jadi Bapa itu dipermuliakan itu lewat semua setiap kita Bapak Ibu, lewat perkataan kita, pemikiran kita, tindakan kita. Nah, ini baru bisa Bapa itu dipermuliakan, dikatakan. Jadi ini sangat penting loh. Ini satu tugas yang penting bagi setiap kita umat Tuhan. Nggak cukup kita sudah wis Pak, saya percaya Tuhan, nanti mati masuk surga. Ya, saya percaya itu, memang seperti itu. Tapi dikatakan kita ini harus tetap menghasilkan buah Bapak Ibu, buah yang baik. Buahnya harus banyak, buahnya harus lebat. Supaya apa? Nama Tuhan itu dipermuliakan. Jangan malah sebaliknya. Kita bisa memuliakan Tuhan saat kita itu menghasilkan buah yang banyak, membuahkan banyak perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka dikatakan nama Tuhan itu akan dimuliakan, bukan malah sebaliknya. Bahaya, bisa ditebang. Kenapa? Karena merugikan di sekitarnya. Jangan sampai kita ini malah jadi orang yang merugikan orang lain. Jangan sampai kita malah jadi batu sandungan kita sebagai anak Tuhan. Tidak cukup ternyata di dalam Tuhan itu kita pokoknya aku individu sendirian aja, pokoknya aku percaya Tuhan, ya sudah wes hubunganku sama Tuhan. Ya betul, tapi tidak cuma itu ternyata. Karena kehidupan manusia itu bersosialisasi. Pohon ara ini tidak ditanam cuman yang bisa bertumbuh, bisa berbuah cuman pohon ara saja, enggak. Tapi ternyata di sekelilingnya ada pohon-pohon yang lain, ada pohon buah yang lain juga, yang juga harus bertumbuh juga, yang harus juga menghasilkan buah juga. Nah gitu ya. Itu yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu, dikatakan salah satu ciri pohon ara tadi berbuah sepanjang waktu. Menurut penelitian dikatakan hampir 10 bulan dari 12 bulan pohon ara ini selalu berbuah. Nah, buah pohon ara itu selalu berbuah hampir sepanjang tahun, bahkan saya katakan di segala musim. Mungkin bagi pohon Bapak Ibu, kalau pohon ini bisa berbicara, ini saya mengandai-andai aja supaya kita mudah saja. Mungkin kalau di musim semi atau musim gugur, pohon ini mungkin masih merasa nyaman karena suhunya masih oke. Tapi kalau sudah di musim panas ekstrim, bisa 40, 45, ya mungkin di Timur Tengah bagian tertentu itu bisa hampir 50 derajat. Mungkin pohon ini berontak gitu ya, aku kepanasan gitu. Ya seperti hari-hari belakangan ini kan kelembapan kota Surabaya itu tinggi sekali, sehingga mungkin suhunya cuma 35, 36 gitu ya, tapi terasanya itu sampai 41, 42 derajat karena kelembapannya itu yang cukup tinggi. Nah, kalau di
musim di daerah musim yang dingin Bapak itu kebaliannya karena kering gitu ya. Jadi kalau mungkin suhunya 20 serasa 15 mungkin gitu kebalik. Tapi kalau di negara tropis kayak Indonesia itu kebalik karena tingkat lembabnya tinggi. Jadi kalau ini kan akhir-akhir ini bukan 38 39 kan enggak, suhunya 36 begitu ya, 35 34, tapi serasa 41 42 sama aja tetap gerak gitu ya, tetap panas. Nah kembali lagi kalau pohon ara tadi, kalau sebuah pohon ini bisa ngomong, mungkin dia milih-milih di musim-musim tertentu saja. Kalau musim panas kepanasan, kalau musim dingin sampai 0 derajat atau minus ya tersiksa juga. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tadi kan saya katakan pohon ara ini satu simbol gitu ya, satu simbolnya Tuhan untuk bangsa Israel atau umat Tuhan saat ini seperti kita bersama ini. Jadi mungkin kalau boleh milih Tuhan, ya keadaan yang diberkati aja Tuhan, keadaan yang baik-baik saja, nanti aku baru bisa menghasilkan buah. Tapi kalau enggak, kalau saat ini Tuhan masalahku ini besar begitu ya, untuk setia sama Tuhan, setia beribadah, nanti dulu Tuhan. Nah mungkin begitu ya, aku harus katanya harus senyum sama temanku begitu ya, tidak boleh musuhan, aku harus kasih senyum, aku harus memberikan buah sukacita. Aku soro ya Tuhan sekarang, tidak bisa Tuhan, nanti dulu mungkin gitu ya, sabar gitu ya. Wah dia sudah tidak karu-karuan, dia mengkhianati saya Tuhan, sehingga untuk sabar sebentar lah Tuhan, nanti aja tunggu musim. Kalau orangnya sudah baik sama aku, ya aku sabar. Wah kita mulai tawar menawar, kita mulai seperti pohon ara tadi. Kalau pohon ara itu punya mulut begitu Bapak Ibu, milih musim-musim tertentu saja yang enak. Nah tapi ternyata tidak, pohon ara ini dikatakan hampir sepanjang tahun dia menghasilkan buah. Bahkan nanti sudah di musim gugur begitu ya, buahnya itu bisa muncul duluan. Nah Tuhan ternyata memberikan perumpamaan ini supaya umat Tuhan itu juga berbuah sepanjang hidupnya, apapun musim kehidupan kita Bapak Ibu bersama dengan saya. Mungkin kalau lagi enak berbuahnya gampang, kita mungkin bisa royal begitu. Tapi begitu kehidupan kita seret begitu ya, waduh susah. Boro-boro kita mau memberikan satu tanda kasih kepada orang lain, untuk hidup kita sendiri aja susah. Nah tapi kita dituntut begitu ya oleh firman Tuhan untuk bisa menghasilkan buah ini sepanjang umur kita, dan juga di sepanjang musim hidup kita. Keadaan susah, senang, sukacita, mungkin lagi berduka, susah, sedih, masalahnya besar ataupun tidak, tetap harus menghasilkan buah, dikatakan sepanjang hidup kita. Saya kasih contoh satu kesaksian. Saya kenal seseorang yang pada saat itu dia mengalami satu badai masalah dalam kehidupannya. Rumahnya hampir terbakar gitu Bapak Ibu, tapi dia tetap, saya ketemu sama orang ini, dia tetap bersyukur gitu ya. Oh tidak sampai kok kebakar banyak, dia masih tetap memuliakan Tuhan, dia masih bersyukur Tuhan melindungi, menyertai begitu ya. Nah terus dia bersyukur meskipun kerjaan suaminya ini mulai melorot, tetapi dia tetap setia sama Tuhan, tetap bersyukur, tetap memuji suaminya begitu ya, meskipun suaminya keadaannya pekerjaannya kurang bagus gitu ya, jika dia setia melayani Tuhan. Nah ini salah satu contoh umat Tuhan yang menghasilkan buah, dan buahnya itu terus. Musim hidupnya ini keadaannya tidak baik, tapi dia tetap menghasilkan buah, dia tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau saya ini ketemu sama orang itu seneng gitu ya, bukan jadi batu sandungan. Kan kita ya males ya kalau ketemu orang terus ngomel, komplain sama Tuhan gitu ya, ngomel tentang suaminya, tentang istrinya begitu ya. Kalau curhat beberapa waktu saja ya mungkin tidak apa-apa, tapi kalau terus-terusan seperti itu kan ya gimana gitu.
Nah, saya lihat salah satu contoh gitu ya, yang kenalan saya itu seperti begitu. Jadi enak ngomong-ngomong sama dia, kita saling memberi kekuatan, saling sharing tentang kebaikan Tuhan dan lain sebagainya. Contoh dalam Alkitab kayak contoh Ayub itu ya, pernah masalah kanan kiri, rumah tangganya, kesehatannya, ya anak-anaknya mati bersama dan sebagainya. Ya tapi dia tetap tidak undur. Dia tidak pernah menuduh Allah itu berbuat yang tidak adil, nggak pernah. Meskipun keadaannya sudah gulung kuming, Bapak Ibu, bahasa Jawanya seperti itu, tetapi Ayub itu nggak pernah dia mengatakan Allah itu berbuat yang tidak adil. Sehingga kita bisa lihat akhir dari kehidupan Ayub itu dipulihkan. Nah ini juga harapan setiap kita. Mungkin saat kita saat ini baik-baik saja, oke. Tapi kalau keadaannya mungkin saat ini kurang baik-baik saja, kita ingat ceritanya Ayub. Ya, tetap setia sama Tuhan, tetap berbuah, menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan buah yang baik. Jangan sampai jadi batu sandungan, Bapak Ibu. Dan terus kita berbuah sepanjang masa, sepanjang musim hidup kita. Jadi bukan cuma kita milih-milih musim-musim tertentu saja, tapi dalam keadaan apapun juga dalam kehidupan kita berupaya melalui kuasa Roh Kudus. Saya yakin kita akan dimampukan untuk menghasilkan buah. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa sama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami, bahkan mungkin menegur setiap kami. Biarlah Tuhan, ini merupakan satu tanda kasih Tuhan bagi setiap kami. Kau ingatkan kami untuk kami boleh tetap menghasilkan buah yang baik, buah yang selalu ada, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami, bahkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, meteraikan setiap firman Tuhan di dalam hidup setiap kami, dan kami percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Kau akan mampukan kami untuk boleh menghasilkan buah. Terima kasih, berkati Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, seluruh keluarga besarnya. Tuhan Yesus memberkati setiap mereka, mengurapi setiap mereka, memampukan setiap mereka untuk boleh memimpin setiap kami, jemaat Rahel, untuk lebih hari, lebih maju di dalam Tuhan, lebih lagi mencintai Engkau. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami percaya setiap kami yang hadir sudah Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan daripada Bapak Gembala. Terima kasih kepada Pak Binti yang sudah melayani. Tuhan ingatkan kita sekalian sebagai umat Tuhan supaya hidup kita tetap berbuah, membawa dampak yang positif dimanapun kita berada. Tuhan dipermuliakan, ya. Buah pertobatan, baik juga buah Roh Kudus semakin nyata dalam hidup kita. Mari sama-sama kita bangkit diri. Kita akan mengakhiri ibadah kita lewat satu pujian. Kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib ya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu
keyakinan setiap kami bahwa kami punya Tuhan Allah yang Maha Besar, yang sanggup melakukan segala perkara, termasuk juga mengubah hidup kami. Asalkan kami mau menyerahkan dan memberikan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Engkau akan beracara melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Hidup kami diubahkan, sehingga hidup kami boleh menghasilkan buah pertobatan, buah Roh Kudus nyata dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh berdampak positif dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan kiranya boleh terus tertanam mengingatkan setiap kami, sehingga kami boleh terus menghasilkan buah yang baik, buah yang lebat sepanjang waktu, karena tidak mengenal musim. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Kennedy yang sudah menjadi seorang berkat, menyampaikan pesan kebenaran firman malam ini. Kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu, dan memakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Semua rekan-rekan pelayanan yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Jikalau ada mereka-mereka yang sakit, Engkau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh biru Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin ada yang sedang menghadapi masalah pergumulan. Biarlah iman setiap umat-Mu tetap teguh di dalam Engkau, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, menantikan janji Tuhan dinyatakan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menyatakan pertolongan tepat waktu, tidak pernah terlambat, namun juga tidak terlalu cepat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Sesuai janji-Mu, Engkau menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita segera mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat ulang Tuhan Yesus.